Tadi Pak Wamen sudah menjelaskan 9 Program. paket kerjasama itu ya Pak, yang kalau saya rasa ini bisa dikatakan kalau berjalan dengan baik, ini kayaknya WNI akan jadi warga negara paling bahagia di dunia ya Pak ya. Amin. Pelaksanaan perbaikan dalam sistem teknologi kita bukan semata-mata menjadi transformasi teknologi, tapi ini juga kami kaitkan menjadi sistem pemberantasan korupsi yang kami lakukan di Kementerian ATR BPN. Salah satu program yang kita upayakan atau untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, karena concern dari KPK, apapun unitnya adalah mencegah tindak pidana korupsi, itu adalah transparansi nantinya, supaya masyarakat tahu, masyarakat paham, dan juga masyarakat tidak merasa ditutup-tutupi. Tentunya kerjasama ini yang dilakukan antara kami dengan KPK, juga akan melibatkan pemerintah daerah. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, pengelolaan, pemberian layanan pertahanan dan tata ruang diberikan secara baik di daerah, tentunya ini akan sangat berkontribusi besar terhadap pemerintahan daerah yang ada di seluruh Indonesia. Halo Sobat ATR BPN dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga dalam situasi dan juga kondisi yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bersama Diana Valencia kembali lagi di podcast ATR BPN. Kali ini kita akan membahas soal isu yang penting dan juga terkini. Tentunya penting untuk masyarakat ketahui begitu ya, karena hubungannya dengan layanan. Nah, Sobat ATR BPN mungkin kalau bicara soal pertanahan begitu ya, mungkin ada beberapa stigma yang melekat, mulai dari prosesnya rumit, terlalu banyak pungli, ini pasti prosesnya akan panjang. Nah, Sobat ATR BPN sebenarnya dimulai dari Oktober 2025 pertemuan antara Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini dengan KPK sebenarnya sudah ada program kerjasama yang dilakukan antara sejumlah lembaga ini untuk mempercepat layanan dan juga melakukan transformasi yang ujungnya ini nanti akan memperbaiki kualitas di masyarakat. Nah, hari ini kita akan membahas sebenarnya soal kira-kira apa saja ya transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh KPK, kemudian ATR BPN, kerjasama dalam bidang apa? Fungsinya apa sih untuk masyarakat? Ada nggak sih transformasi itu dampaknya untuk masyarakat? Kita akan diskusikan pada hari ini. Tentu saya tidak akan sendiri, cuap-cuapnya ya. Di sini sudah ada, kesapa terlebih dahulu yang dekat dengan saya. Ini ada Wamen ATR BPN, ada Pak Osi Dermawan. Selamat, ini kita bicara selamat pagi, siang, sore, dan juga malam Pak. Karena mungkin Sobat ATR BPN bisa dengar kapan aja. Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam Mbak Diana. Sehat Pak Osi? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Mbak Diana sehat? Saya sehat, Mas. Sebenarnya saya agak sakit, saya pergi dulu deh Pak dari sini. Aduh, jangan. Harus nyelesain tugas dulu. Jangan ya. Oke, selanjutnya karena tadi kita juga menyinggung soal Komisi Pemberantasan Korupsi, teman-teman menyebutnya orang Kuningan, Pak. Nah, ya. Padahal Kuningan besar ya. Kuningan besar sekali. Saya sapa juga ini ada Pak Edi, Edi Suryanto, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK. Selamat datang Pak Edi, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, sama-sama. Oke, baik. Kita langsung ya, tidak perlu berlama-lama lagi. Tadi ada kerjasama ataupun kolaborasi yang tadi disampaikan. Saya mau tanya terlebih dahulu, sebenarnya apa sih, ke Pak Wamen terlebih dahulu mungkin ya Pak, hubungan tata kelola pertanahan dengan pencegahan korupsi. Di mana benang merahnya Pak? Apa fungsinya? Oke. Baik Mbak Diana. Pertama, kalau kita berbicara masalah tanah, tentunya tanah merupakan aset yang dimiliki oleh, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Betul. Dan yang kedua bernilai tinggi. Karena nilainya yang tinggi itulah kemudian kerawanannya juga menjadi tinggi. Kompleksitas pengelolaan juga akan menjadi sangat tinggi. Kalau tata kelolanya tidak baik, maka ini akan menimbulkan kerawanan. Termasuk salah satunya adalah terkait dengan korupsinya itu tadi. Jadi kami di Kementerian ATR BPN sendiri, sesuai dengan arahan Bapak Menteri Nusron Wahid, tentunya kami melakukan langkah-langkah yang kami lakukan dalam rangka untuk mencegah agar supaya pelayanan pertanahan ini tidak kemudian bersinggungan dengan area korupsinya. Yang pertama tentunya melakukan digitalisasi terhadap layanan kita. Yang kedua, Bapak Menteri menitipkan pesan agar Kementerian ATR BPN dapat menyederhanakan proses bisnis pelayanan pertanahan dan tata ruang yang dilakukan. Sehingga tidak berbelit-belit, harapannya masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat. Lalu yang ketiga juga yang sangat penting tentunya integrasi data antara pusat dan daerah, antara pertanahan dan tata ruang. Karena kalau integrasi data dapat diraih, maka kemungkinan untuk kelalaian ataupun kecerobohan yang dapat dilakukan dapat kita minimalisir. Lalu yang keempat yang juga kita lakukan tentunya adalah kaitannya dengan sumber daya manusia. Kita terus melakukan peningkatan kualitas, kapasitas,
dan juga integritas dari SDM yang SDM-nya. kita miliki. Ya. Tentu KPK selaku lembaga pengawas yang ada terhadap pemberantasan korupsi yang ada di negara kita ini juga sangat berperan penting. Itulah mengapa kerjasama ini kemudian dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan apa hubungan antara layanan pertahanan dengan korupsi, ya tentunya ini sangat erat sehingga kita memang betul-betul harus mewujudkan satu tata kelola yang sebaik-baiknya agar kita bisa meminimalisir korupsi yang bisa terjadi di kementerian ini. Sehingga kesimpulan singkatnya Mbak Diana, bahwa digitalisasi dan juga pelaksanaan perbaikan dalam sistem teknologi kita bukan semata-mata menjadi transformasi teknologi, tapi ini juga kami kaitkan menjadi sistem pemberantasan korupsi yang kami lakukan di Kementerian ATR BPN. Oke, baik. Saya beralih mungkin ke Pak Edi. Pak Edi, tadi kan ada beberapa sebenarnya upaya yang sudah disadari dan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian ATR BPN begitu ya, untuk mencegah bahwa wilayah pertanahan ini supaya tidak jadi bancakan. Kita tahu betul ada digitalisasi, kemudian ada integrasi data, dan juga dari SDM-nya. Menurut Anda itu sudah cukupkah untuk bisa membantu teman-teman meminimalisir yang namanya wilayah pertanahan itu jadi bancakan? Karena ini kaitannya dengan pencegahan korupsi dan pelayanan kepada masyarakat. Memang kalau kita bicara tata kelola Mbak, memang ada dua hal penyebab utama dari terjadinya tindak pidana korupsi. Ya. Nah itu kita bicara langsung to the point ya, tindak pidana korupsi. Satu adalah sistemnya, yang kedua adalah orangnya. Oke. Nah tadi Pak Wamen sudah menyampaikan bahwa perbaikan sistemnya terus sama orangnya, itu kan ada dua hal yang memang benar-benar terpisah mungkin ya dalam konteks memperbaiki. Nah kita bicara orang mungkin mulai dari keagamaan, terus ya ujungnya integritas ya ujungnya ya. Mulai dari pribadi, integritas, pegawai negeri seperti apa ya, manajemen ASN juga Pak mungkin ya, kan sama itu semua untuk memperbaiki orangnya. Nah kita bicara sistem, sistem itu ada beberapa hal yang paling utama menurut kami ya, kan KPK kita bicara koordinasi dan supervisi sebagai salah satu unit yang ada di KPK, yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi terhadap instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Nah, kan itu kan ya. Nah, sistemnya adalah transparansi. Itu yang paling utama nanti. Di samping digitalisasi adalah mungkin output atau produk dari masa kini ya. Tapi yang utama adalah transparansi. Yang dari zaman dulu sampai sekarang itu enak untuk disampaikan, tapi faktanya diimplementasinya nggak semudah itu. Betul. Bagaimana transparansinya? Nah, salah satu program yang kita upayakan atau untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, karena concern dari KPK, apapun unitnya adalah mencegah tindak pidana korupsi, itu adalah transparansi nantinya, supaya masyarakat tahu, masyarakat paham, dan juga masyarakat tidak merasa ditutup-tutupi informasi yang ada. Kan itu isu yang paling utama yang selama ini menjadi beban masyarakat ya, dan itu juga menjadi nama baik Kementerian ATR BPN dipertaruhkan. Betul. Karena bagaimana membuka supaya seluruh informasi terbuka bagi masyarakat. Ujungnya supaya tadi sama tercegahnya suatu terjadinya tindak pidana korupsi. Saya dapat poin-poin menarik nih. Sebenarnya kalau dari Pak Wamen tadi bahwa digitalisasi itu bukan cuma sekedar transformasi teknologi, tapi benar-benar harus menutup celah-celah yang ada, kerawanan tersebut. Kemudian tadi soal transparansi juga disebutkan. Nah, tadi kita sudah bicara kulit luarnya, bahwa memang ada komitmen-komitmen, kepentingan bahwa dua lembaga ini harus bekerja sama. Tapi kita tidak boleh lupakan bahwa hidup itu tidak hanya di pusat saja, tapi juga ke daerah-daerah. Bahwa tadi sempat disebutkan bahwa pemerintah daerah ini juga harus dilibatkan begitu ya. Saya mau ke Pak Wamen lagi. Pak Wamen, ini sebenarnya apa hubungannya melibatkan pemerintah daerah untuk berkolaborasi, untuk tadi menjalankan komitmen-komitmen tadi? Mungkin bisa Anda jabarkan. Ya, tentunya kerjasama ini yang dilakukan antara kami dengan KPK juga akan melibatkan pemerintah daerah selaku eksekutor di lapangan, selaku pembina wilayah, yang juga masyarakatnya diberikan pelayanan-pelayanan pertanahan oleh Kementerian ATR BPN melalui kantor pertanahan di kabupaten kota dan juga kantor wilayah di tingkat provinsi. Nah, kerjasama ini kalau ini bisa dilakukan dengan baik, pengelolaan pemberian layanan pertanahan dan tata ruang diberikan secara baik di daerah, tentunya ini akan sangat berkontribusi besar terhadap pemerintahan daerah yang ada di seluruh Indonesia.
Misalnya tentunya layanan pertanahan akan berdampak erat dengan kaitannya dengan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi itu, Pak. Pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kemudian investor mau menanamkan modalnya, berinvestasi di suatu daerah, kalau misalnya pelayanan pertanahan di daerah tersebut tidak baik, pelayanan tata ruangnya tidak baik. Tentu walaupun itu tugas fungsinya ada di Kementerian ATR BPN, tapi yang akan merasakan dampaknya adalah pemerintahan daerah. Iya betul. Lalu yang kedua termasuk masyarakat. Jika mereka mengurus sertifikatnya terlalu berbelit-belit, belum berbelit-belit, panjang prosesnya dan kemudian dikenakan pungli. Iya, satu harus langkah mengeluarkan uang, satu langkah uang. Ekstra uang lagi. Oke. Akhirnya menimbulkan ketidakpastian, sertifikat yang harusnya bisa juga menjadi aset ekonomi bagi masyarakat, ini tentunya menjadi terdampak. Dan akhirnya dampak besarnya akan berdampak terhadap pemerintahan daerah. Dan untuk pemerintahan daerahnya sendiri, kalau misalnya dia dalam menata aset-aset daerahnya, kemudian mengalami kendala-kendala dalam melakukan sertifikasi aset negara, aset pemerintahan daerah, dan lain-lain, tentunya kemudian daerah tidak punya kemampuan untuk bisa membangun untuk masyarakatnya. Bagaimana dia menyediakan lahan untuk sekolah untuk masyarakat, puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain yang membutuhkan keterikatan langsung dengan pelayanan pertanahan dan tata ruang. Itulah kemudian program ini dicanangkan agar juga selain pemberantasan korupsi yang bisa kita lakukan karena tata kelolanya semakin diperbaiki, tapi ini akan berdampak masif, berdampak secara ekonomi terhadap pemerintah daerah dan juga terhadap sosial dan juga politik di wilayah tersebut. Kalau pelayanan pertanannya bagus, pelayanan tata ruangnya baik, tentunya stabilitas sosial yang ada di sana juga makin baik, ekonomi akan semakin meningkat, dan harapannya Pemda juga akan makin bisa membangun untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih banyak. Itulah peran penting Pemda juga harus hadir dalam program kerjasama antara Kementerian ATR BPN dengan KPK ini. Jadi tidak melulu soal pemberantasan korupsinya, tapi ternyata ada dampak samping, side effect yang bisa dirasakan oleh Pemda di bidang ekonomi. Dan itulah yang mungkin juga sedang didorong oleh pusat begitu ya, bagaimana daerah itu bisa memaksimalkan potensi-potensi penerimaan daerahnya, termasuk dengan dari segi pertanahan ini begitu ya Pak Wamen. Betul, harus kita optimalkan. Ya itu tadi contoh nyatanya, bagaimana sertifikat ini jika kemudian diagunkan ke bank, masyarakat kan bisa mendapat tambahan modal untuk dia mungkin UMKM-nya, bisnis-bisnis kecilnya. Tapi kalau kemudian dalam pelayanan sertifikat tidak berjalan dengan maksimal, ada permasalahan kendala, ya tentunya akan merasakan dampaknya nanti tidak hanya Kementerian ATR BPN, tapi juga Pemda. Dan tentunya KPK akan juga tanda kutip marah. Kenapa ini tata kelola yang nggak bagus? Artinya ada yang something wrong. Nah, ini
BGS ya, bangun guna serah, itu kan dapat penghasilan Pemdanya. Nah, itu contoh. Jadi 3 hal yang menjadi perhatian kami dengan 9 program tadi adalah satu adalah terjadinya pengamanan aset, yang kedua meningkatnya investasi karena transparan, dan yang ketiga adalah pendapatan asli daerah meningkat. Nah, itu 9 program itu yang kalau dari sisi kami itu. Nah, kurang lebih itu Mbak Diana. 3 poin tadi terjawab dalam 9 paket kerjasama yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen. Tapi tentu memang hal yang besar tidak bisa dilakukan instan Pak. Iya. Tentu harus bertahap dan kita tahu betul bahwa ATR, BPN, kemudian juga KPK ini bekerja sama dengan Pemda itu untuk melakukan pilot projecting terlebih dahulu. Ada 3 provinsi yang dipilih, koreksi kalau saya salah, ini ada Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan juga Sulawesi Selatan. Nah, mungkin saya tanya dulu, sebenarnya kenapa 3 provinsi itu yang dipilih? Ini yang memilih KPK dan ATR BPN bersama tentu ya. Mungkin Pak Edi terlebih dahulu. Boleh. Jadi kenapa memilih 3 provinsi? Tentunya pertimbangannya adalah satu komitmen Mbak. Itu yang kami sampaikan ke Kementerian ATR waktu kami diskusi. Jadi mau milih yang mana nih? Yang kepala daerahnya punya komitmen kuat dong gitu. Kenapa? Ya nggak akan jalan kalau nggak ada komitmen. Nah itu yang utama. Makanya kami pilih 3 provinsi tadi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, sama Sulawesi Utara. Karena kami lihat dan Korsup Koordinasi Supervisi KPK itu mendampingi pemerintah. Jadi meningkat sampai dengan terakhir 2023-4an itu
kami pertemukan, itulah fungsi koordinasi kami, Mbak. Oke, KPK di situ. Nah, di situ peran kami. Nah, termasuk dari 9 program tadi, MPP. MPP selama ini tujuan kenapa pelayanan pertahanan harus ada di mall pelayanan publik, tadi Pak Menteri sampaikan program yang kedua itu kan ya. Kenapa? Karena untuk transparansi. Ya mohon maaf, bahasa bercandanya selama ini kalau masalah perizinan, layanan kepada masyarakat itu kan memang banyak jendela, Mbak. Yang tadi mungkin Mbak Diana juga pindah meja ya, istilah Mbak Diana pindah dari satu meja ke meja lain dan selalu bayar. Nah, dengan di MPP itu berarti udah transparan, satu tempat, one stop service kan Pak Menteri tadi sampaikan kan. Nah, itu contohnya. Peran kami di mana? Ya, kami siapkan koordinasi dua-duanya, kami pertemukan. Selama ini walaupun satu kota, Mbak, rata-rata itu nggak banyak ngobrol. Aduh. Itu anehnya itu, makanya. Itulah ya Pak masalahnya. Itu ya. Ternyata memang koordinasi seperti omongan bahasa umum ya, mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Sedap, betul. Tapi itu peran kami di situ, Oke. Pak. Pak Osi, ini kan KPK sudah menyampaikan, oke kita koordinasi lah, terutama soal identifikasi hambatan-hambatan yang ada. Kalau dari ATR BPN, untuk membagi peran-perannya seperti apa Pak? Karena kan perannya harus dikotakan, tapi juga harus saling ngobrol gitu Pak ya. Jadi Mbak Diana, pertama 9 program ini sebenarnya adalah tugas dan fungsi yang rutin dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Dengan adanya kerjasama ini, yang ditingkatkan adalah semangat kolaborasinya, sama ada akselerasi percepatan yang bisa kita lakukan. Sehingga pemerintah daerah, kami dan KPK berkomitmen di situ yang tadinya bisnis as usual, bisnis proses yang rutin dengan dukungan dari KPK, masukan dari KPK, masukan pemerintah daerah, sehingga ada percepatan di sana. Jadi ini yang membuat kami di Kementerian ATR BPN kalau terkait dengan 9 program ini, tentu kami yang sebagai pengampunya untuk pelayanan ini semua. Kami di pusat dan di daerah ada tangan-tangan kami melalui BPN di kabupaten, kota, dan provinsi. Dengan sinergitas ini, dengan semangat kolaborasi ini, dan sudah dilakukan di 3 provinsi ini, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, sudah dilakukan kick off di sana juga. Dan saya mendapatkan laporan dari tim yang melaksanakan ini, alhamdulillah hasilnya juga sangat baik. Progresnya nyata, real, tiap daerah mensupport kegiatan ini karena mungkin pemerintah daerah juga merasakan bahwa dampaknya ini akan ada bagi mereka. Selain tentunya kita berusaha meminimalisir korupsi yang bisa terjadi. Jadi artinya orkestrasi yang kita lakukan dengan KPK di level pusat, kemudian diimplementasikan di daerah, karena di daerah ini ya Pemda dengan BPN daerah sebagai eksekutornya di lapangan. Inilah tadi yang tadinya mungkin jarang ngopi bareng, bisa kita dorong untuk sekarang ya Pak, ngopi bareng kita. Bisa istilahnya berkomunikasi lebih intens lagi. Ya pasti sudah ada komunikasi, tapi dengan adanya program ini akan semakin bersemangat dan mudah-mudahan selain 3 provinsi ini, ya tentunya akan menyasar ke daerah-daerah lain dan tempat-tempat lain, tapi kita akan sangat senang kalau 3 provinsi ini hasilnya baik, kita makin bersemangat untuk daerah-daerah lain. Ekspansi ya Pak? Ekspansi. Jadi di pusatnya itu menyediakan sistem dan regulasi teknisnya, kemudian pemerintah daerahnya juga siap mengeksekusi di daerahnya, dan KPK juga menjaga, dalam tanda kutip POV orang ketiga begitu ya, sambil terus berkomunikasi dan masukan, pengawasan, monitoring. Oke, baik. Usai jeda nanti kita akan hadirkan orang-orang yang dari tadi kita bicarakan Pak, mungkin sekarang kupingnya sedang panas, yakni pemerintah daerah yang menjadi eksekutornya. Nanti akan kita hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Dampak yang kami dapat itu, kalau nanti ini salah satu GTRA kita ini yang bahas kemarin ini nilainya 1 triliun, Mbak. Kalau ini nanti kita bisa berhasil untuk sertifikasi standar provinsi, itu sebuah capaian yang besar yang dimotori oleh BPN, ATR, dan KPK pendampingan. Tentu kami yang dapat manfaatnya. Sampai saat ini Bapak Gubernur terus memonitor implementasi di 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Nah, ini tentu langkah yang sangat strategis yang diinisiasi oleh Kementerian ATR, BPN, dan KPK dalam rangka mewujudkan good governance. Nah, dari sisi kami tentunya harapan yang paling utama adalah meningkatnya pelayanan publik. Dan juga meningkatnya pengelolaan aset, khususnya aset tanah ya. Bahwa 9 program kerjasama kami dengan KPK dan juga seluruh pemerintah daerah ini tentu sejalan
dengan apa yang menjadi harapan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan satu pemerintahan yang bersih, yang akuntabel, tapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat.